Bismillah. Sebelum kita memulai mata pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Muhammad Fajar Dandi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Sebelum ini Bapak absen dulu ya. Ya, Pak, Hadir semua. ada beberapa yang sakit, Pak. Bapak absen aja ya. ya Pak. Rodatul Jannah, Hadir Pak. TM Fajar Dandi, Hadir, Pak. Hanifullah. Hadir, Pak. Ada yang tahu kita belajar tentang apa hari ini? Belum ya. Berarti kita hari ini belajar tentang makanan yang berhubungan dengan minggu lalu, tentang sistem pencernaan. Ya. Sesuai dengan materi kita, sistem pencernaan dan makanan. Nah, sebelumnya adapun indikator pencapaian kita itu yaitu pertama dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Sebelum kita mulai, kalian pernah nggak sih merasakan sakit perut tiba-tiba? Pernah, Pak. Kira-kira itu kenapa? Ada yang tahu? Biasa kalau telat makan, Pak, atau nggak makan. Nah, ya itu berarti tandanya pencernaan kita ada yang terganggu. Nah, kita di kehidupan ini pasti kita butuh makan, ya kan? Makan makanan. Nah, kenapa sih kita harus makan? Karena untuk biar punya tenaga. berenergi, Pak. Ya, nah makanan itu kan adalah kebutuhan pokok manusia ya, sebagai salah satu sumber energi. Nah, adapun fungsi-fungsi makanan seperti sebagai yang disebutkan tadi sebagai terus sebagai zat pembangun tubuh, membantu memperbaiki sel dan jaringan yang rusak, dan sebagai pelindung sebagai pertahanan tubuh. Nah, adapun seperti yang kita butuhkan dalam makanan itu pasti menu makanan yang seimbang, seperti yang ceritanya seperti kebutuhan nutrisi dan gizi. Apa saja yang kita ketahui tentang nutrisi dan gizi? Nutrisi dan gizi itu seperti karbohidrat, Pak, Karbohidrat, vitamin, protein, mineral, dan banyak lagi ya. Nah, Bapak pertama ada ini ya, ada video, tolong kalian perhatikan. Nanti kalian simpulkan ya, kalian simpulkan. Ini bisa diperhatikan. Nanti tolong dicetak kesimpulannya, nanti tolong dikumpulkan ke Bapak lagi, nanti Bapak minta. Ya Pak. Pak.
kesimpulannya dari video yang kalian dapat. Oke, sudah ya. Sudah dibuat kesimpulannya? Sudah dapat? Nah, kasih waktu 2 menit ya. Sikitnya apa? Iya. Sudah. Sudah, Pak. Kalau sudah dikumpulkan. Kertasnya boleh di apa? Di robek, nanti ada kesimpulan sekali mau keluar. Saya akan apa? Kumpulkan ya. Nah, jadi apa-apa saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan lain-lain. Nah, karbohidrat ini biasanya sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah, karbohidrat ini kalian tahu nggak karbohidrat itu terbentuk melalui apa? Ya, reaksinya, susunan gugus strukturnya. Belum tahu. Belum tahu ya? Nah, karbohidrat terbentuk melalui reaksi fotosintesis. Nah, di mana unsur-unsurnya itu sama seperti fotosintesis, yaitu Senang, CO2 tambah senang, H2O2. Nah, menghasilkan C6 H12O6 ditambah O2. Nah, contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain seperti umbi-umbian, peri-perian, bijian ataupun kacang-kacangan. Nah, terus adapun penyusun karbohidrat itu seperti polisakarida, monosakarida, disakarida. Pernah dengar kan? Pernah. Terus ada protein, tadi Bapak jelaskan protein. Nah, sumber protein kalian tahu nggak dari mana? bisa dari hewan, nabati, protein hewan dan nabati. Protein. dan nabati. Nah, bisa jadi protein itu banyak kita dapat, sumber utama yaitu dari daging, Iya, dari putih telur, terus sayuran, dan ada pun dari biji-bijian. Nah, kenapa sih biasanya tubuh itu yang paling membutuhkan yaitu protein? Karena protein itu dia sebagai pembentuk membentuk sel jaringan yang baru. Kalian pernah lihat orang yang melakukan olahraga fitness, nge-gym, nah ototnya kan gede-gede kan, mereka itu mengonsumsi protein yang tinggi. Dimana pada awalnya mereka itu biasanya tidak memiliki bentuk badan seperti itu secara normalnya. Nah, karena mereka sudah melatihnya, terus mereka juga mengonsumsi, jadi otot-otot mereka yang dahulu ataupun yang sebelum otot itu terbentuk, otot itu akan dirusak dengan latihan berat beban yang mereka lakukan. Kemudian mereka mengonsumsi protein sehingga membentuk jaringan sel otot yang baru. Nah, kemudian fungsi protein kan secara umum adalah sebagai pembentuk dasar sel tubuh tadi ya. Kemudian protein juga termodifikasi lagi menjadi enzim. Nah, enzim itu sebagai biokatalisator kan, itu seperti hormon, sebagai pengatur hormon, antibodi, dan beberapa macam protein lagi seperti protein transport, protein kontraktil, struktur, dan protein nuklear. Kemudian ada lemak. Nah, lemak adalah zat makanan ya yang tersusun atas asam lemak dan gliserol. Setiap gram protein mengandung 9,3 kalori. Nah, tubuh kita juga membutuhkan kalori. Kalori itu sebagai pengganti energi. Nah, dimana kita biasanya kalau orang-orang berolahraga tinggi, intens, mereka itu membutuhkan kalori yang tinggi. Nah, itu biasanya disebut dengan surplus kalori, di mana energi yang dikeluarkan kalori yang dimasukkan lebih banyak daripada energi yang dikeluarkan. Nah, seperti yang tadi, mereka yang melakukan olahraga fitness, mereka itu membutuhkan kalori yang tinggi dan juga protein. Nah, jadi kalori ini
diibaratkan adalah menambah energi mereka. Nah, kebetulan karena lab kita sedang direnovasi, tidak bisa kita gunakan. Bapak ada video lagi ya, yaitu uji makanan amilo, protein, glukosa dan lemak. Jadi ini ada uji video ujinya, kalian bisa lihat lagi. Nanti tolong kalian beri kesimpulan lagi ya. Oh sekalian, Bapak membagikan LKPD ya. Nanti kalian harus mempresentasikan perwakilan dari kelompok kalian. Roda 1, ya kelompok 2. Sambilan diisi juga boleh dibuat kesimpulan sambil memperhatikan videonya. Dengar suaranya volumenya. Ya. Nah, beberapa uji makanan ini digunakan untuk menguji zat apa saja yang terkandung pada sebuah bahan makanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan beberapa simulasi uji makanan untuk mengetahui kandungan amino, glukosa, protein, dan yang pertama, kita harus menggunakan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Ini dia alat dan bahan yang wajib kita misalkan. Setelah itu, mari kita Gimana Ustaz? situasi uji Sama Ustaz. sama yang pertama, kita akan melakukan uji amino. Barusan yang digunakan untuk Roda Ustaz. amino atau karbohidrat Tolong perhatikan videonya baik-baik. atau karbohidrat. Karena nanti ini akan Bapak buatkan di soal ujian nanti. Pak. Ujian tengah semester ya, TSN. Untuk mengetahui makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak, ketika makanan ditetes dengan alkohol akan mengubah warna menjadi warna hitam atau biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak mengandung karbohidratnya. Oke, langsung saja yuk kita siapkan bahan makanan yang akan diuji. Dari kelima bahan makanan ini masing-masing akan ditetesi dengan 5 tetes glucose atau karbohidrat. Setelah itu mari kita simak perubahannya ya. Yang pertama, ada roti ditetesi dengan glucose mengalami reaksi dan menghasilkan warna biru kehitaman. Maka dari itu roti dikatakan mengandung amilo. Bahan makanan yang kedua adalah tempe. Ketika ditetes dengan glucose terdapat reaksi dan menghasilkan warna putih kecoklatan. Nah, dari indikator ini, hal ini membuktikan bahwa tempe tidak mengandung amilo. Yang ketiga adalah putih telur. Ditetesi dengan lagi glucose menghasilkan warna orange kecoklatan, maka tidak memiliki amilo. Bahan yang keempat adalah pisang. Pisang ditetesi dengan glucose menghasilkan warna coklat kehitaman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa pisang memiliki amilo hanya sebagian saja. Nah, bahan yang terakhir adalah kemiri. Setelah kemiri ditetesi dengan lagi glucose menghasilkan warna coklat kehitaman, maka kemiri dikatakan memiliki kandungan amilo walaupun dalam jumlah yang sedikit. Uji makanan yang kedua itu adalah uji protein. Nah, pada uji protein ini dilakukan dibuka radio lab. Apabila makanan mengandung protein, maka setelah bereaksi dengan uret akan menghasilkan warna ungu atau warna lembut. Bahan kimia yang akan kita gunakan sama seperti hal uji amilo. Namun, terlebih dahulu bahan ini akan digerus dulu sebelum dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masing-masing akan diteteskan dengan larutan violet. Bagaimana perubahannya? Mari kita simak. Untuk roti tidak mengandung protein karena kita ditetesi warna ungunya hanya sedikit di atas dan sisanya hanya warna putih. Selanjutnya adalah tempe. Ketika ditetesi dengan reagen uret
menjelaskan bahan makanan yang ada di gizi. Nah, yang pertama kita hitung terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam tabulasi. Jangan lupa tabulasinya dilabel ya, kemudian masing-masingnya ditetes 500 ml. Setelah itu dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan baru kita simak perubahannya ya. Bahan makanan yang pertama adalah roti. Setelah ditetes ml dan dipanaskan, mengalami perubahan warna menjadi orange. Hal ini menunjukkan bahwa roti mengandung glukosa. Kemudian tempe. Saat kita tetesi dengan larutan benedik dan dipanaskan, terjadi perubahan warna yaitu menjadi agak orange. Dan warna ini menunjukkan bahwa tempe mengandung sedikit glukosa. Bahan makanan yang ketiga adalah putih telur. Ketika ditetes benedik kemudian dipanaskan, ternyata berubah warna kuning kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa putih telur mengandung sedikit glukosa. Selanjutnya adalah pisang. Setelah diminum. Cukup sampai di sini dulu. Sudah? Dalam Sudah. Tadi bilang lemak ya. Nah, lemak itu dia juga sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, di mana lemak atau lipid adalah zat makanan yang tersusun atas asam lemak dan gliserol. Nah, setiap gram protein itu mengandung berapa kalori tadi Bapak bilang? 9,3 kalori. 9,3 kalori. Nah, terus kemudian secara umum lemak ini juga berfungsi sebagai pelarut. Pelarut apa? Pelarut vitamin. Vitamin apa saja yang dapat dilarut oleh lemak? Vitamin Vitamin A, A, D, D, K, vitamin A, D, A, D, D, E, E, dan K. A, D, ya. Nah, juga sebagai pelindung ya, pelindung Ya, atau organ. bantalan organ dalam. Nah, juga sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, itulah fungsi lemak. Nah, adapun contoh bahan makanannya apa saja? Seperti ada yang dari lemak hewani, ada yang lemak nabati. Lemak hewani yang berasal dari hewan, nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian vitamin. Nah, apa sih fungsi vitamin itu bagi tubuh? Menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit. Ya, itu kan berdasarkan vitamin apa ya kan? Vitamin apa? Nah, secara keseluruhan vitamin itu yaitu organik kompleks yang mengatur fungsi tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Nah, dalam mengonsumsi vitamin ini memang baik sangat untuk tubuh. Nah, tetapi kita tidak bisa mengonsumsinya secara berlebihan. Nah, apapun itu sesuatu yang kita lakukan secara berlebihan tidak baik. Nah, jadi kita harus mengonsumsinya sebatas wajarnya saja, setidaknya memenuhilah kebutuhan tubuh kita ketika membutuhkan si nutrisi-nutrisi ini ataupun gizi-gizi tersebut. Nah, kemudian ada apa lagi yang dibutuhkan? Air dan mineral. Nah, air dan mineral. Apa sih fungsi air? sebagai pelarut. Pelarut, larut makanan, vitamin dan mineral. Nah, juga sebagai transportasi zat-zat sisa. Sisa makanan kita juga penyusun sitoplasma sel, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, terus yang berhubungan dengan makanan yang terakhir, kalian pernah lihat pewarna makanan? Pernah Atau disebut dengan zat aditif. Bukan zat adiktif ya, adiktif itu ke ke lain. narkoba, psikotropika. Nah, zat itu sebagai apa? Pewarna makanan. Kenapa digunakan pewarna makanan? Pewarna makanan itu sebagai mempercantik makanan atau menguatkan warna. Nah, kalau keseringan kita menggunakan zat tersebut tidak baik untuk ini sistem pencernaan kita. Nah, jadi ganggu apa? Tubuh kita juga akan terganggu sistem pencernaannya gitu. Kalian gangguan tubuh karena makanan terjadi akibat kekurangan atau kelebihan makanan itu seperti malnutrisi. Terus ada ketosis,
ada obesitas dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi. Nah, apa itu malnutrisi? Nah, malnutrisi ini adalah keadaan di mana komposisi zat makanan tidak seimbang. Nah, kemudian ketosis yaitu tubuh mengalami defisiensi karbohidrat, Terus ada obesitas yaitu tubuh melebihi karbohidrat atau kelebihan berat badan. Biasa yang sering kita jumpai ya. Jadi NKPD-nya sudah diisi tadi? Sudah. Sudah. Ini semua yang Bapak jelaskan sudah paham? Paham, Pak. Paham. Nah, kalau sudah paham tentu kalian sudah bisa mengisi LKPD-nya ya. Bapak beri waktu 1 menit untuk kalian perbaiki. Atau sudah siap? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, siapa dulu yang bisa maju? Kelompok 1 dulu, Roda. Baik, saya perwakilan kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, bahan makanan apa sajakah yang mengandung amilum? Kalau amilum itu terdapat pada roti, pisang, dan kemiri tadi, Pak. Terus selanjutnya ada B glukosa, itu ada roti dan tempe. Nah, selanjutnya ada protein, tempe, putih telur, dan kemiri. Selanjutnya terakhir ada lemak, itu kacang-kacangan, Pak. Ya, benar sekali, tepuk tangan ya. Ya, coba saya baca tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa saja nutrisi yang diperlukan oleh tubuh? Jadi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh adalah air, mineral, vitamin, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Sudah. Sudah, Pak. Ya, tepuk tangan coba saya ya. Nah, sebelum kita akhiri mata pelajaran kita, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Ya, Pak. Ya, coba Fajar. Jadi kita harus menjaga pola makan kita agar tubuh kita cukup nutrisinya, agar tidak dan juga tidak kelebihan dalam mengkonsumsi makanan-makanan karena dapat menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya malnutrisi, ketosis, dan obesitas. Itu salah satu gangguan pertahanan tubuh ya kan. Nah, jadi makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Nah, tubuh kita ini memperoleh tenaga dan energi dari makanan. Jadi kita harus mengonsumsi makanan. Jadi makanan yang kita makan itu juga berpengaruh bagi sistem tubuh kita. Nah, sistem pencernaan kita. Nah, sistem pencernaan kita itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu memecahkan makanan dari menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, kemudian molekul tersebut diserap oleh tubuh dan dialirkan ke dalam darah dan diangkut ke seluruh tubuh. Nah, dan sisa pencernaannya akan dibuang dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, sampai di sini dulu. Besok ada minggu depan kita masuk materi apa yang tahu? Minggu depan kita masuk materi sistem pernapasan. Nah, pernapasan. Jadi tolong ya belajar ya. Baik, Pak. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tolong Pak Zarkandi dihapus papan tulisnya nanti masuk Bapak Aan. Bapak Aan kan setelah ini masuk kan? Iya, Pak. Oke, mas beliau masuk nggak enak pula kan? Nggak bersih. Tolong sampah dikutip ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.